10 buah pisang matang aku gunakan pisang kepok atau bisa juga menggunakan pisang uli. Ini dipotong-potong terlebih dahulu. Satu sendok makan margarin kemudian lelehkan. Masukkan pisang. Masak pisang sampai terus dihancurkan seperti ini. Setelah halus, tuang 80 ml susu cair atau bisa juga diganti dengan air biasa. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. Aduk rata sampai adonan menjadi kalis. Setelah matang dan kalis seperti ini bisa langsung diangkat dan didinginkan. Siapkan 5 lembar roti tawar. Kemudian tempelkan pisang dan jangan terlalu ditekan agar lebih mudah pisangnya ini bisa dipipihkan terlebih dahulu. Jika bagian pinggirannya tidak rata bisa dirapikan. Potong bagian tengahnya menggunakan pisau gerigi. Lalu ini dipotong kembali menjadi 6 bagian sama rata. Dari 5 lembar roti tawar, satu resep ini jadi 30 piece. Siapkan 6 sendok makan tepung terigu. Tuang secukupnya air. Lalu aduk rata. Untuk tekstur kekentalannya ini sedang, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Masukkan ropis ke dalam adonan. Kemudian balut dengan tepung manir. Ropis ini bisa dijadikan stok frozen food. Atau bisa langsung digoreng dengan minyak yang sudah benar-benar panas menggunakan api sedang. Ini cukup dibalik 1 kali saja. Setelah warnanya golden brown seperti ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Oles ropis dengan selai coklat tipis-tipis. Lalu beri topping meses coklat. Dan keju parut. Hasilnya seperti ini ya. Bisa dialasi dengan kertas kap agar lebih menarik. Ropis coklat keju ini hasilnya jadi menarik seperti ini. Untuk jualan bisa dikemas dengan mika ukuran 5xc dan isi sebanyak 2 piece. Per mika ini bisa untuk jualan 3.500-an atau 2.000-an per piece-nya ya. Untuk tekstur ropis ini bagian luarnya crispy dan bagian dalamnya empuk. Paduan keju dan coklat rasanya ini beneran enak banget. Bisa untuk jualan titip ke kantin maupun di warung, ini tahan 2 hari. Satu sendok makan tepung maizena masukkan ke dalam teflon. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir. 25 gram susu bubuk coklat atau setara 1 saset. Lalu tuang 250 ml air. Aduk rata. Setelah tercampur rata lalu masak sambil terus diaduk hingga adonan mendidih. Kemudian masukkan 50 gram coklat batang. Aduk kembali hingga coklatnya mencair. Setelah tercampur rata dan kental seperti ini, lalu matikan api. Lalu pindahkan ke dalam wadah. Ini ditutup agar permukaannya tidak kering. Siapkan 8 lembar roti tawar.
Beri selai rasa stroberi di atasnya, atau boleh juga diganti dengan rasa coklat. Lalu tutup dengan roti tawar. Pinggirannya ini aku rapikan sedikit agar rata. Untuk kulitnya jika tidak suka boleh dibuang. Lalu potong menjadi 4 bagian sama rata. Selanjutnya letakkan ke dalam mika ukuran 6x. Untuk satu resep ini jadi 16 piece. Siram dengan fla coklat yang dibuat sebelumnya dan ratakan seperti ini. Untuk fla coklatnya ini tidak terlalu kental maupun encer. Tapi jika suka yang kental banget, untuk tepung maizenanya bisa ditambahkan. Lalu beri taburan kacang tanah yang sudah disangrai. Oh ya, untuk namanya ini tipe fla coklat kacang. Kue ini bisa untuk jualan 2000-an atau 2500 per mikanya ya. Ini tahan seharian di suhu ruang dan bisa dititip ke kantin maupun warung. Kue tipe coklat kacang ini rasanya enak, nyoklat banget. Untuk rotinya empuk dipadukan dengan renyahnya kacang dan segar dari rasa stroberi, ini mantul banget karena dari satu kue ini ada 3 rasa. Apalagi bila disimpan di kulkas terlebih dahulu, ini tambah nikmat. Enam lembar roti tawar. Lalu ini dipotong menjadi 2 bagian sama rata. Masukkan 10 sendok makan tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. Secukupnya air. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Oh ya, untuk tekstur kekentalannya ini sedang, tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Kemudian celupkan roti ke dalam adonan. Lalu ini dibalur menggunakan tepung panir. Ini bisa dijadikan stok frozen food terlebih dahulu atau bisa langsung digoreng dengan minyak panas menggunakan api sedang. Sesekali dibalik agar matang merata. Setelah warnanya golden brown seperti ini, bisa langsung diangkat. Dan ini dibiarkan sampai dingin. 2 sendok makan tepung terigu masukkan ke dalam wadah. Tambahkan 1/4 sendok teh garam. 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Setengah sendok teh lada bubuk. 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Tuang secukupnya air. Lalu aduk rata. Ini tekstur adonannya kental ya. Masukkan 2 butir telur. Aduk kembali hingga tercampur rata. Ini adonannya sudah cukup. Oles tepung dengan minyak goreng tipis-tipis. Jika sudah panas, masukkan adonan sebanyak 1 sendok makan. Dicetak seperti ini ya. Oh ya, ini dimasaknya menggunakan api kecil. Jika bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, bisa langsung dibalik. Kemudian angkat jika sudah matang. Hasil telurnya ini lumayan banyak. Untuk roti ini dibelah bagian tengahnya sedikit, tapi tidak sampai putus ya.
Kemudian tekuk seperti ini. Letakkan daun selada. Lalu tambah 2 irisan timun. Letakkan seperti ini ya. Dan letakkan telur di atasnya. Tambahkan saus sambal dan mayones. Lalu tutup. Dan hasilnya seperti ini. Lakukan kembali sampai selesai. Oh ya, karena telurnya ini tadi lumayan banyak, bisa menggunakan 1-2 lembar ya. Kalau tidak salah tadi itu dapatnya 23 lembar. Untuk namanya ini burger lipat isi telur. Dari 6 lembar roti tawar hasilnya jadi 12 piece. Bisa dikemas menggunakan mika ukuran 6X. Untuk harga jualnya 2.000 sampai 3.000-an per piece. Ini bisa untuk jualan titip ke kantin sekolah maupun jualan di teras rumah. Tekstur rotinya ini crispy dan rasanya gurih. Ini beneran enak banget. Sekian dulu ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga sukses.